semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Scream Channel, tempat dimana orang-orang bisa menceritakan pengalamannya dengan bebas. Baik itu pengalaman sedih, senang, susah, menakutkan, maupun menyeramkan. Dan pada kali ini kita masuk ke dalam segmen Paranormal Experience, di mana di sini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh salah seorang santri yang bernama Ramdan. Sebelum ke cerita, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau nanti saat bercerita semua nama samaran dan tokoh utama disamarkan, karena mereka tidak ingin nama mereka dipublis di sosial media. Nah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung simak saja ceritanya. Nah, kisah ini dialami oleh salah satu santri yang bernama Ramdan. Dia adalah salah satu santri di sebuah pondok pesantren yang berada di daerah Kota Tasik. Nah, Ramdan ini lumayan sudah lama mondok di pesantren tersebut. Namun si Ramdan ini baru tahu bahwa ada kisah mistis di balik lingkungan pondok pesantren tersebut. Nah, khususnya di toilet yang berada di dekat pondok pesantren tersebut, di dekat asrama yang ditempati oleh Ramdan. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1997. Waktu itu tepatnya pada malam Rabu sekitar jam 8:30 malam. Si Ramdan ini ngerasa bahwa malam itu seperti biasa aja. Lingkungan ponpes sangat ramai dengan santri yang sedang mengaji. Awalnya dia tidak merasa ada hal yang aneh, tapi setelah waktu menunjukkan jam 9 malam, tiba-tiba keheningan mulai menyelimuti pondok pesantren. Kebetulan waktu itu pengajian sudah selesai. Ramdan dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke asrama, atau yang lebih sering disebut dengan kobong, karena orang sana menyebut asrama itu dengan istilah kobong. Yang kebetulan letak kobong tersebut berdekatan dengan toilet umum yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Karena di pesantren Ramdan belum mempunyai fasilitas kamar mandi khusus pada waktu tahun tersebut. Dan struktur bangunan toilet tersebut seperti toilet yang suka ada zaman dahulu kala, yang suka ada di empang. Toilet yang hanya berukuran 2x2 meter dengan dinding yang ditutupi dengan menggunakan terpal dan tak mempunyai atap, atau mereka bisa sering menyebut dengan istilah pacilingan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua santri merencanakan untuk mengadakan makan siang bersama-sama, yang kebetulan Ramdan sebagai juru masaknya. Nah, menu atau lauk pauknya ya seperti menu pada umumnya santri. Nah, ada kangkung, tahu, tempe, dan sebagainya. Nah, singkat cerita, Ramdan pun memasak, dan ketika Ramdan memasak, ada salah satu temannya yang bernama Udin meminta agar dibuatkan
sambalnya itu ekstra pedas supaya mantap katanya. Dia pun berkata kepada Ramdan, "Dan sambalnya yang pedas ya, supaya lebih mantap makanya." Ucap Udin kepada Ramdan. Ramdan pun mengiyakan. "Siap Din, pasti gue pedesin sambalnya, khusus buat lo," jawab Ramdan pada Udin. Dan singkat cerita, makanan pun sudah siap untuk dihidangkan. Namun alas untuk makannya belum ada. Dan Ramdan pun beserta temannya biasa menggunakan daun pisang untuk dijadikan alas sebagai pengganti piring untuk makan. Dan kebetulannya lagi, pohon pisangnya terletak di dekat toilet umum yang bersebelahan dengan asrama. Ramdan pun menyuruh temannya yang bernama Ihsan untuk mengambil daun pisang yang akan dijadikan alas untuk makan tersebut. Ucap Ihsan pada Ramdan, "Alhamdulillah, masakannya udah jadi nih, tinggal nyari daun pisang buat alasnya," ucap Ramdan kepada santri yang lainnya. "Wah, bagus tuh," kata santri. Ramdan pun langsung menyuruh Ihsan untuk mengambil daun pisang yang akan dijadikan alas tersebut. "Iya, San, tolong ambilin daun pisang ya, yang di dekat empang yang ada toiletnya itu loh," ucap Ramdan kepada Ihsan. Ihsan pun menjawab, "Iya Dan, gue ambilin, tapi temenin ya, soalnya gue gak berani sendiri, takut ada sesuatu," ucap Ihsan kepada Ramdan sambil memasang wajah tersenyum pada Ramdan. Ramdan pun menjawab Ihsan, "Alah, masa siang-siang gini lo takut sih San? Ya udah, gue temenin deh." Dan akhirnya Ramdan pun mengiyakan permintaan dari Ihsan. Singkat cerita, melihat daun pisang yang lebar dan bersih, tanpa pikir panjang, langsung saja mereka potong tanpa izin terlebih dahulu. Setelah itu, Ramdan dan Ihsan membawa daun pohon pisang tersebut, lalu langsung mereka gelar daun pisangnya dan mengadakan makan bersama. Semua lauk yang sudah disediakan, mereka makan sekitar jam 11 siang. Dan makan siang pun dimulai. Mereka semua sangat menikmati makanan sederhana itu bersama-sama. Dan mereka sangat menikmati kebersamaan saat itu. Singkat cerita, mereka semua telah selesai makan. Dan mereka pun beristirahat sejenak sambil membereskan bekas makanan. Mereka sambil mengobrol. Suasana pada waktu itu sangat bagus dan mereka pun mengobrol sambil ketawa ketiwi. Namun semuanya berubah menjadi tegang saat salah satu teman mereka yang bernama Ismail bercerita atau menceritakan soal mitos kamar mandi yang ada di sebelah asrama. Ismail pun bertanya kepada Ramdan, "Dan, apa lo udah tahu soal mitos yang beredar di kamar mandi yang ada di sebelah kebun kita?" ucap Ismail pada Ramdan. Ramdan pun merasa terheran-heran. Kenapa tiba-tiba si Ismail bertanya seperti itu? Ramdan pun menjawab pertanyaan dari Ismail.
Enggak tuh Il, kenapa emang sama kamar mandi itu? Tanya Ramdan pada Mail. Mail pun langsung menjawab pertanyaan Ramdan. Jadi gini dah, menurut mitos yang beredar, kalau ada yang ke kamar mandi itu malam-malam, katanya gak boleh nengok ke atas. Ucap Mail pada Ramdan sambil memasang wajah yang serius. Ramdan pun terheran-heran dengan mitos tersebut. Dia pun balik bertanya kepada Mail, "Loh, emangnya kenapa Il? Kalau sampai kita lihat ke atas?" Tanya Ramdan kepada Mail sambil merasa penasaran. Jadi katanya kalau sampai nengok ke atas, kita bakal langsung lihat hantu. Ucap Mail pada Ramdan. Sontak di sana Ramdan pun merasa percaya gak percaya sama hal tersebut. Toh itu cuman hanya mitos belaka. Namanya juga mitos. Kadang benar, kadang enggak. Alah, masa sih Il? Tapi kan itu cuman mitos, jadi gak perlu ditakutin juga kali. Jawab Ramdan kepada Mail. Namun si Mail tetap memperingatkan Ramdan agar dia waktu ke WC tersebut tidak boleh melanggar mitos tersebut. Ya udah, terserah lo mau percaya atau enggak sama gue. Tapi yang jelas, kalau lu ke kamar mandi itu, lu jangan nengok ke atas ya. Soalnya udah banyak tuh yang ngalamin. Ucap Mail pada si Ramdan. Ramdan pun mengiyakan peringatan dari Mail. Oke deh Il, gue bakal dengerin omongan lu. Ucap Ramdan pada Mail. Terasa adzan zuhur pun sudah berkumandang. Kami pun bersiap-siap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, mereka pun bersiap untuk mengaji. Dan singkatnya, setelah mereka selesai mengaji sekitar jam 6 sore, mereka langsung sholat berjamaah asar. Setelah selesai, mereka pun kembali ke kobong masing-masing. Dan di kobong, si Ramdan ini ketiduran sekitar 1,5 jam. Dan terbangun sekitar jam 6.47. Dan Ramdan pun langsung mandi karena badannya terasa mulai gerah ya. Dia pun mandi. Nah, setelah beres mandi, si Ramdan ini kembali lagi ke kobong untuk mengganti pakaiannya. Karena habis sholat maghrib, lanjut ada pengajian juga. Singkat cerita, pengajian pun selesai jam 8:30 malam. Entah kenapa tiba-tiba perut si Ramdan ini mendadak sangat mules. Mungkin karena sambal yang dibuatnya tadi siang. Dia pun bergegas bersiap-siap untuk menuju toilet yang berada di sebelah kobong tersebut. Setelah perjalanan, dia baru teringat bahwa kalau kita ke toilet tersebut malam-malam, kita tidak boleh mengangkatkan kepala seperti yang dikatakan oleh Mail pada waktu siang tadi. Namun apalah daya, karena keadaan yang mendesak dan darurat, dia pun mencoba untuk memberanikan diri dan menghiraukan perkataan Mail pada pas waktu siang tersebut.
Dia pun beranjak pergi, melanjutkan perjalanannya menuju WC yang ada di sebelah kobong tersebut. Dan akhirnya dia sampai pada WC tersebut. Dia masuk dan langsung jongkok di atas kloset. Pada waktu dia sedang buang air besar, si Ramdan ini masih teringat dengan kata-kata Mail. Dia pun berusaha untuk memberanikan diri tidak melihat ke atas. Namun tiba-tiba si Ramdan mendengar suara percikan air yang sangat besar. Sontak dia merasa kaget dan langsung refleks melihat ke atas. Dan secara tidak langsung dia sudah melanggar peringatan yang sudah diperingati oleh maknya. Setelah dia melihat ke atas, dia melihat sosok wanita yang sedang duduk di atas pohon kelapa. Wanita itu memakai baju putih yang sangat kusam, berambut panjang yang terurai, mempunyai mata yang sangat merah. Ramdan pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya terfokus pada sosok tersebut. Namun tidak berselang lama dia pun tersadar dan langsung bersih-bersih. Setelah semuanya bersih, dia pun langsung lari terbirit-birit. Dia pergi dari WC tersebut. Sampai di tengah perjalanan, dia terhenti dan penasaran ingin melihat sosok tersebut apakah masih ada atau tidak. Dia pun menengok ke belakang dan ternyata sosok itu masih ada mengikuti dia, yang awalnya tadinya di atas pohon kelapa. Sosok itu malah turun dan mengikuti Ramdan. Sontak dia pun lari ketakutan dan tidak mempedulikan apapun lagi. Dia lari sekencang mungkin hingga ia tiba ke kobong madrasah. Dia langsung lari ke kobongnya sambil ketakutan. Dia langsung ke kasur. Langsung dia memejamkan mata dan berharap seolah-olah ini selesai terjadi. Dia pun ditanya oleh teman-temannya, namun dia tidak menjawab apapun. Dia hanya menggigil ketakutan dan memejamkan matanya, berharap pagi segera tiba. Singkat cerita, pagi pun tiba. Aku pun, Mail pun merasa sangat lega karena sudah menjelang pagi. Lalu si Mail ini ditanya oleh teman-teman santrinya tentang kejadian yang semalam. Dia pun bercerita tentang kejadian semalam dan respon teman-temannya pun dan kesan teman-temannya pun terasa biasa saja, karena mungkin mereka sudah pernah melihat sosok tersebut. Si Mail pun sontak langsung menegur si Ramdan. Tuh, gue bilang apa? Kalau lewat situ, kalau lagi di WC situ, jangan lihat ke atas. Jadi tahu kan lo akibatnya. Cap Mail pada Ramdan. Iya Il, maaf, gue udah nyepelein kata-kata dari lo. Sekarang gue ngerasain. Ucapku pada Mail sambil melakukan rasa penasaran. Katanya, setelah aku bertanya kepada teman kobongku yang sudah cukup lama,
akhirnya aku pun tahu bahwa sosok tersebut tidak hanya menampakkan dirinya kepada si Ramdan, namun sosok tersebut sering menampakkan dirinya pada santri-santri yang lain juga. Dan katanya sosok tersebut sudah berada di pesantren itu sudah lama. Dan seiring berjalannya waktu, karena sudah terbiasa, si Ramdan ini pun merasa tidak takut lagi akan hal-hal seperti itu. Nah, itulah cerita dari santri yang bernama Ramdan. Menurut kalian bagaimana? Menyeramkan bukan? Bocah ini awalnya tidak percaya nggak percaya tentang mitos yang beredar di pesantren tersebut. Namun dia akhirnya mempercayai mitos tersebut karena kontan langsung mengalaminya. Pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap mematuhi peraturan atau larangan yang ada di daerah tertentu, karena mungkin aturan dan larangan tersebut bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya. Mungkin itu saja kisah pada kali ini, kisah tentang seorang santri yang bernama Ramdan mempunyai pengalaman tentang paranormal experience. Dan buat kalian teman-teman semua sahabat Scream Channel, buat kalian yang ingin berbagi tentang pengalaman horor, seputar horor kalian, bisa DM kita di @thescream_channel. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, komen, di share, dan di subscribe. Karena di Scream Channel ini semua orang bisa bebas mengungkapkan perasaannya. Karena di setiap jeritan pasti ada kisah yang harus diceritakan. Saya Yogi Abdul Fahar, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.